Mengenai nama kabupatennya sendiri, itu kenapa dinamakan Jember, pastinya itu bukan karena kotor dan dinamakan Jember ya, tapi kalau misalnya kita lihat dari berbagai sumber, orang-orang sebelum abad ke-16 yang melewati wilayah Jember itu disebut sebagai daerah Jembrek atau Becek. Jadi memang selain tempat wisata, kebudayaan, komoditas perkebunan, dan jalan rusaknya ya, Jember itu juga punya sajian kuliner yang khas. Yang pertama ada tahu hua, ini adalah salah satu kuliner Jember yang jarang disantap oleh orang Jember asli. Dan tahu hua ini tuh berbeda dengan tahu-tahu pada umumnya. Karena kalau misalnya tahu yang pada umumnya itu kan biasanya ada di penyetan atau tahu tek itu terbuat dari sari-sari kedelai. Sementara tahu hua ini tuh terbuat dari ampas kedelainya. Seperti biasa kita wajib banget kalau jalan-jalan harus ke pantai, ya nggak sih? Dan di kota Jember ini tuh terkenal salah satu pantai yang namanya Pantai Watu Ulo. Ini adalah pantai yang memiliki pasir yang berwarna hitam seperti di Payangan. Memandang ke arah timur itu akan tersaji panorama benteng garis pantai yang luas hingga bukit-bukit di Payangan dan Taman Nasional Meru Betiri. Halo teman-teman milenials, bertemu lagi bersama aku Putri Andriana di Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Apa kabar teman-teman? Seperti biasa ya, selama kurang lebih 30 menit ke depan aku akan bersama kalian untuk ngajak kalian jalan-jalan online. Nah, episode hari ini kita akan jalan-jalan online ke sebuah daerah yang ada di Pulau Jawa. Dan biasanya kalau kita dengar nama daerah ini, langsung yang ada di top of mind kita itu adalah daerah kelahiran musisi Anang Hermansyah. Ada yang bisa tebak di mana? Udah pasti di Jember dong. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Jember itu apa dan di mana, jadi Jember itu adalah sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berada di lereng Pegunungan Argopuro yang membentang ke arah selatan sampai dengan Samudra Indonesia. Dan secara administratifnya, wilayah Kabupaten Jember ini itu berada di sebelah utara bersamaan dengan Kabupaten Probolinggo dan juga Bondowoso. Sementara di sebelah barat itu ada Kabupaten Lumajang, sebelah timur itu ada Kabupaten Banyuwangi, dan sebelah selatan itu dibatasi oleh Samudra Indonesia. Dan Jember ini juga terdiri dari beberapa kecamatan, kelurahan, dan juga desa. Dan hari jadi kota Jember itu dirayakan setiap tanggal 1 bulan Januari. Mengenai nama kabupatennya sendiri, itu kenapa dinamakan Jember, pastinya itu bukan karena kotor dan dinamakan Jember ya, tapi kalau misalnya kita lihat dari berbagai sumber, orang-orang sebelum abad ke-16 yang melewati wilayah Jember itu disebut sebagai daerah Jembrek atau Becek. Dan dulu pada saat itu jalanannya memang sangat berlumut dan juga licin. Kemudian nama ini tuh menjadi nama beken setelah orang-orang dari daerah lain itu bermigrasi ke daerah Jember, antara lain seperti masyarakat etnik Mandar Sulawesi, ada juga yang etnis Tionghoa, ada Arab, dan juga mayoritasnya itu didatangi oleh etnik Madura dan juga etnik Jawa. Nah, ini ada beberapa festival ya, atau ada beberapa acara event-event yang menjadi khas di Jember. Itu yang pertama ada GFC atau Jember Fashion Carnaval. Dan kalian juga itu nggak boleh lupa kalau misalnya di Jember itu memang mengadakan festival ini itu secara rutin. Jadi GFC sendiri ini merupakan ajang karnaval mode sepanjang 3,6 km yang digelar di jalan utama di kota Jember setiap tahunnya. Dan GFC ini itu pertama kali digagas oleh desainer Indonesia yaitu Dinan Faris. Dan awalnya ini sebenarnya hanya sebuah pekan mode yang diselenggarakan kecil-kecilan di rumah mode yang ia dirikan di Jember. Namun ketika itu selama seminggu ia mewajibkan para karyawannya itu mengenakan busana yang sedang tren di dunia. Hingga akhirnya setahun kemudian pada tahun 2002 pakaian yang dikenakan selama pekan mode itu dipamerkan keliling kampung dan alun-alun Jember. Kemudian saat itulah pada bulan Januari 2003, GFC ini resmi diselenggarakan bersamaan dengan hari jadi kota Jember yang pada saat itu bertemakan cowboy, punk, dan juga gypsy.
Berbagai strategi pun telah dirancang Faris agar karnaval ini terus berjalan, misalnya dengan mengajak anak-anak muda dari desa terpencil untuk belajar menjadi model, merancang pakaian, merias wajah dan rambut, menari, bahkan menjadi presenter hingga mempersiapkan acara untuk ditampilkan. Dan dengan mengangkat tema fashion yang saat itu sedang tren, entah dari suatu negara, kelompok tertentu, film, peristiwa, pokoknya apapun itu ya, semua busana yang ditampilkan itu dibuat dengan penuh kreativitas sehingga parade di Jember ini itu perlahan-lahan mirip seperti Mardi Gras di New Orleans, terus atau di Rio Carnival di Rio de Janeiro, dan juga Carnival of Santa Cruz de Tenerife di Kepulauan Kanari. Dan untuk rangkaian kegiatannya sendiri lagi-lagi sudah aku katakan ya, ini dilaksanakan setiap tahunnya selama 4-5 hari pada waktu tertentu. Dan nantinya pada acara itu akan ada opening ceremony, ada juga Pets Carnaval, International Conference, International Exhibition, Kids Carnaval, ada juga Rim Artwear, dan Waci alias Wonderful Archipelago Carnaval Indonesia. Jadi ini adalah salah satu event besar di Jember yang kalau misalnya kalian pengen nonton itu wajib banget ngeliat kapan sih tanggal karnaval itu ada, karena memang biasanya itu cuma setahun sekali dan biasanya itu pas hari lahir jadinya Jember. Jadi buat yang kepo banget pengen ke Jember tapi pengen nonton karnavalnya juga, itu berarti kalian harus datang di tanggal 1 Januari. Memang Jember ini meskipun kayaknya dengan namanya itu cukup unik ya, karena Jember itu kan dengan istilah kalau misalnya kita artikan itu kotor gitu atau becek atau apa, tapi sebenarnya bukan berarti kotanya kotor, itu enggak sama sekali. Justru banyak banget hal menarik di Jember yang bisa kita ambil ya, apalagi kalau misalnya kita lagi mau liburan ke Jember. Nah, masih banyak informasi lainnya tentang Jember, tapi aku nggak akan jelasin di episode kali ini karena aku mau break dulu bentar. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman milenial, kembali lagi bersama aku Putri Andriana dan kita masih di Items, informasi ke teman-teman milenial, dan kita masih sama-sama menilik pesona kota Jember. Jadi memang selain tempat wisata, kebudayaan, komoditas perkebunan, dan jalan rusaknya ya, Jember itu juga punya sajian kuliner yang khas. Apa aja? Tenang aja, ini udah aku rangkumin, jadi kalian tinggal siap-siap catat ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi ke Jember, itu wajib nyobain kuliner khas Jember. Yang pertama ada tahu hua, ini adalah salah satu kuliner Jember yang jarang disantap oleh orang Jember asli. Dan tahu hua ini tuh berbeda dengan tahu-tahu pada umumnya, karena kalau misalnya tahu yang pada umumnya itu kan biasanya ada di penyetan atau tahu tek itu terbuat dari sari-sari kedelai, sementara tahu hua ini tuh terbuat dari ampas kedelainya. Dan penyajiannya pun berbeda dari tahu pada umumnya. Biasanya kan kalau orang makan tahu itu kan digoreng atau pakai sambal, tapi tahu hua ini tuh biasanya disajikan bersamaan dengan kuah jahe manis dan dikukus. Ini jadinya hampir mirip kayak kembang tahu ya, jadi kayak tahu terus pakai jahe. Tapi dulunya itu banyak di daerah Jember yang jualan tahu hua dan keliling pakai motor. Jualannya itu biasanya agak sore, dan tahu hua ini tuh memang enaknya itu disantap di malam hari. Namun karena pandemi biasanya para penjual tahu hua ini tuh jarang, dan kesempatan orang Jember asli ini untuk mengkonsumsinya pun menjadi lebih jarang. Tapi nggak apa-apa, pastinya setidaknya kalau misalnya kalian tinggal di Jember atau misalnya memang masyarakat asli Jember, setidaknya lebih mudah lah ya menemukan tahu hua daripada kita-kita yang tidak tinggal di Jember. Nah, terus selain tahu ada juga bakso di Jember yang dikenal, yaitu bakso kabut. Kalau misalnya kita mendengar kata bakso itu mungkin sebagian orang tuh pasti kaget ya kalau misalnya kuliner ini tuh memang jarang dinikmati di Jember. Karena bakso ini merupakan comfort food masyarakat Indonesia juga. Bahkan di setiap penjuru Indonesia itu pasti ada makanan bakso. Tapi kalau misalnya di Jember ada bakso yang berbeda dari bakso lainnya, yaitu bakso kabut. Dan kalau misalnya kebanyakan penjual bakso itu mengisi baksonya dengan telur, tapi kalau misalnya bakso kabut ini tuh justru sebaliknya. Jadi telurnya yang diisi dengan bakso. Itu gimana tuh ya makan bakso ya kan, dan dinamakan bakso kabut karena memang yang menyelimuti pentolnya itu adalah putih telur. Dan sepintas orang-orang yang makan bakso ini tuh akan terlihat seperti makan bakso yang diselimuti oleh kabut tebal. Dan sayangnya bakso kabut ini sudah jarang dinikmati oleh orang Jember asli karena memang selain proses pembuatannya itu yang cukup ruwet atau ribet, kepopuleran bakso beranak dan bakso-bakso yang mengandalkan sensasi kepedasannya itu biasanya lebih eksis dibandingkan dengan bakso kabut ini. Tapi kalau aku, karena aku bukan pecinta
pedas banget ya, aku justru kayaknya ngedengernya tuh malah lebih tertarik nyobain bakso kabut daripada bakso beranak. Tapi masing-masing balik lagi ya selera. Mungkin kalau orang Jember itu mereka kebanyakan adalah masyarakat dengan tipe yang suka makanan pedas. Jadi lebih laku bakso-bakso yang cabenya itu gila-gilaan atau numpuk banget. Tapi nggak apa-apa, itu selera. Tapi selanjutnya lagi nih ada cemilan khas Jember yang juga enak dan unik, yaitu tape bakar. Ini adalah salah satu makanan khas Jember yang sangat populer, ya kan? Tape gitu pasti populer banget di Indonesia. Tapi meskipun kota utama tape itu adalah daerah Bondowoso, penyebaran tape juga masuk ke daerah-daerah lain seperti Jember salah satunya. Olahan tape juga sangat banyak, sebut saja ada prol tape, suar suwir, pia tape, hingga ke brownies tape. Tapi satu lagi olahan tape yang sangat legendaris di Jember yaitu tape bakar. Sebenarnya sih tape bakar ini adalah makanan khas dari kota Bondowoso, yaitu kota tetangga di sebelah utara Jember, karena memang secara geografis kedua kota ini berdekatan. Dan tape bakar ini juga banyak dijumpai di Jember. Makanan ini sangat unik guys, karena tape singkongnya itu nantinya akan dibuang bagian tengahnya, kemudian diisi dengan campuran gula merah, selai buah atau coklat. Lalu nantinya akan dibalut dengan menggunakan daun pisang. Setelah itu dibakar menggunakan arang, dan setelah matang rasanya itu akan nikmat banget. Apalagi kalau misalnya kita tuh makan saat masih hangat. Dan biasanya tape ini tuh akan dijadikan oleh-oleh khas Jember. Nah, ini kita udah nemu aja nih satu kuliner khas Jember yang bisa kita jadikan oleh-oleh, karena nggak semua makanan bisa kita jadikan oleh-oleh. Kayak sate, soto itu kan kalau dijadikan oleh-oleh ribet ya, jadi mendingan makanan-makanan cemilan atau simple kayak misalnya tape bakar tadi. Nah selanjutnya ada kuliner lain yaitu pecel gudeg ya, jadi memang namanya itu kayak too much gitu ya, udah pecel gudeg, tapi memang namanya itu pecel gudeg. Dan kuliner satu ini memang sangat unik dilihat, didengar maupun dirasakan, karena memang merupakan hasil perkawinan dua kuliner lintas provinsi, yaitu pecel dari Madiun dan juga gudeg dari Jogja. Tapi anaknya itu justru lahir dari Jember, yaitu pecel gudeg. Nah terus isinya tuh ada apa aja? Jadi kuliner ini itu berisikan potongan daging, terus ada juga krecek, kacang panjang, rempeyek, dan juga sambal pecel yang khas. Dan tidak hanya potongan daging, kalian juga bisa memilih lauk yang sesuai dengan selera kalian sendiri, seperti tahu, tempe, ayam, dan juga lain sebagainya. Untuk harganya sendiri itu tergantung pada jenis lauk yang kalian pilih, jadi semakin banyak mungkin harganya juga akan semakin mahal. Dan pecel gudeg ini juga biasanya hanya ada di kawasan-kawasan tertentu di Jember, makanya kalau misalnya kan orang Jember asli itu biasanya jarang menemukannya. Dan kuliner ini juga biasa dijadikan untuk sarapan dan makan siang. Selanjutnya kita ke minuman ya, biar agak-agak seger, agak anget dikit. Di Jember itu terkenal wedang yang namanya itu wedang cor. Dan ini adalah salah satu wisata kuliner Jember yang sangat khas. Ini adalah minuman hangat dan menjadi khas Kabupaten Jember. Tidak hanya minuman, wedang cor Jember ini juga biasanya dinikmati dengan aneka cemilan yang sangat lezat. Nah bahan bakunya ada apa aja? Jadi bahannya itu terbuat dari tape singkong atau tape ketan hitam, dan gak lupa ditambah sedikit susu kental manis, terus ditambahkan juga jahe yang sudah dimemarkan ya, dan disiram dengan air panas. Wisata kuliner ini tuh berlokasi di Jalan Singosari, di mana pengunjung sudah bisa menikmati wedang cor ini hanya dengan 10.000 saja. Tapi kalau misalnya kalian mau nambah dengan cemilan, itu harganya tidak akan lebih dari 20.000. Dan itu harga yang cukup murah untuk mengenyangkan perut dan juga sambil menikmati nuansa-nuansa Jawa Timuran yang sangat kita rindukan. Nah, terus selanjutnya kita ke es krim. Lucu juga ya, ada makanan khas kabupaten gitu ya, atau kota di Indonesia, tapi makanan khasnya tuh es krim. Nah, di kota Jember ini itu ada es krim yang namanya es krim Domino. Dan kalau misalnya bagi orang-orang Jember, nama es krim Domino ini tuh pastinya sudah nggak asing lagi, karena es krim Domino itu merupakan es krim paling legendaris di daerah Jember. Es krim ini sudah berdiri sejak tahun 1950-an, dan kedainya pun bisa ditemukan di sisi selatan Jalan Sultan Agung Jember. Dan hal yang menjadi daya tarik dari es krim Domino ini adalah rasanya yang katanya sih enak banget. Tapi meskipun begitu, es krim Domino itu tampaknya harus bersaing dengan es krim lainnya yang lebih modern, dan itulah yang menjadi penyebab mengapa orang Jember asli jarang sekali menikmati es krim ini. Karena mereka itu lebih memilih menikmati es krim yang ada di swalayan terdekat. Mungkin sebenarnya ini masalah kebosan atau enggaknya kali ya. Kalau masyarakat asli Jember mungkin sudah tiap hari ketemu es krim Domino, jadi ketika ketemu es krim yang baru, jadi meninggalkan es krim Domino. Tapi mungkin kalau kita masyarakat yang di luar Jember, ketika nyampe Jember, justru es krim yang wajib banget kita cobain itu adalah es krim Domino. Nah, kalau tadi kan sudah cemilan, sekarang kita ke yang makanan agak berat ya.
di kota Jember itu terkenal dengan nasi langinya. Dan ini adalah salah satu kuliner khas Jember yang berupa olahan nasi dengan berbagai macam lauk pauk seperti daging sapi bumbu Bali, telur asin, sambal goreng kentang, sambal goreng tempe, abon sapi, petis, sambal, serta lalapan yang segar. Dan perpaduan rasa gurih dan pedas ini cocok banget di dalam mulut kita ya. Apalagi makanan ini juga disajikan dengan berbagai style bergantung dengan tempat belinya seperti piring beling, piring rotan, terus juga biasanya disajikan dengan potongan kertas bungkus di atasnya, atau kadang-kadang ada juga yang menjualnya dengan daun pisang. Jadi itu memang tergantung di mana kita beli. Biasanya kan semakin mahal harganya maka tampilannya akan semakin mewah. Tapi sebenarnya untuk mendapatkan ini harganya pun cukup terjangkau ya, mulai dari 20.000, dan kalian bisa menemukan nasi langi ini tuh di mana saja di kota Jember. Biasanya sih kalian kalau ingin nyobain makanan-makanan khas Jember itu paling gampang kalian ke alun-alunnya. Biasanya kan setiap kota apalagi di Jawa gitu ya, di Pulau Jawa biasanya punya alun-alun. Nah kalian bisa datang aja tuh ke alun-alun, itu kayaknya semua makanan khas ada. Nah kalian bisa datang tuh ke alun-alun kota Jember. Biasanya nanti kalian bisa menemukan tadi pecel gudeg, wedang cor ya kan. Terus tadi apalagi tuh ada sate, ada nasi langi, pokoknya lengkap banget tuh biasanya di alun-alun kota. Karena aku sendiri, karena mungkin aku orang Jawa kali ya, jadi aku tuh kalau ngedenger kuliner Jawa dikit tuh kayaknya bawaannya tuh langsung lapar, terus pengen nyobain gitu. Nah, karena nih aku sudah agak-agak lapar dan pengen istirahat, jadi aku mau break dulu, tapi jangan sedih, karena aku bakal balik lagi di segmen selanjutnya, masih ada informasi mengenai kota Jember yang mau aku kasih tahu ke teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman milenial, balik lagi bersama aku Putri Andriana di Items, informasi ke teman-teman milenial, dan kita akan melanjutkan obrolan kita mengenai kota Jember. Jadi kalau ngomong-ngomong soal kota Jember itu memang selain terkenal dengan Pandalungan, terus karnaval, tembakau, dan gumuk. Gumuk tuh bukit kecil ya teman-teman, tapi ternyata juga dikenal sebagai kota yang punya wisata alam yang banyak. Nah makanya ini sudah aku rangkumin jadi beberapa ada destinasi wisata yang aku rekomendasikan ke teman-teman. Yang pertama seperti biasa kita wajib banget kalau jalan-jalan harus ke pantai, ya nggak sih? Dan di kota Jember ini tuh terkenal salah satu pantai yang namanya Pantai Watu Ulo. Ini adalah pantai yang memiliki pasir yang berwarna hitam seperti di Payangan. Memandang ke arah timur itu akan tersaji panorama benteng garis pantai yang luas hingga bukit-bukit di Payangan dan Taman Nasional Meru Betiri. Panjangnya garis pantai Watu Ulo ini tampak berbelok ya dari arah timur menuju selatan di ujungnya, dan belokan itu tampak bagaikan lengkungan raksasa dengan latar belakang perbukitan dan langit biru jika cuacanya itu sedang cerah. Dan selain panoramanya yang indah, pantai ini dikenal karena memiliki keunikan tersendiri berupa sebuah batu yang memanjang ke lautan. Dan panjang batu ini tuh akan terlihat sekitar 110 meter dengan lebar kurang lebih 4 meter. Dan batu memanjang inilah yang menjadi asal dari penamaan Watu Ulo pada pantai di Jember itu. Bayangin gak sih, batunya aja tuh bisa 110 meter, kayak hampir 3/4-nya manusia, berarti itu cukup besar dan juga cukup tinggi. Nah tapi ya, Pantai Watu Ulo ini itu sebenarnya penamaannya itu terdiri dari dua kata dan dari bahasa Jawa, yaitu watu yang artinya batu dan ulo yang artinya tuh ular. Jadi kalau misalnya kita gabungkan, maka arti nama pantai ini adalah batu ular. Bentuk permukaan batu yang seolah seperti sisik ini juga semakin memperkuat persepsi kalau misalnya batu ini itu menyerupai ular raksasa. Dan tidak hanya dari segi bentuk, Pantai Watu Ulo pun tidak lepas dari legenda tentang asal muasal batu yang memanjang itu. Salah satu legenda yang paling masyhur itu menyebutkan bahwa batu ini merupakan seekor naga yang sedang bersemedi. Dan konon katanya ia diutus oleh Aji Saka untuk bersemedi dan akan kembali menjadi manusia begitu terbangun nanti. Tapi selain Pantai Watu Ulo ada pantai lainnya, yaitu Pantai Tanjung Papuma yang merupakan singkatan dari Pantai Pasir Putih Malikan. Pantai Pasir Putih ini mengelilingi sebuah semenanjung yang menjorok ke lautan. Dan pantainya ini berada di sisi barat dan timur semenanjung, sehingga satu pantai itu ada di balik pantai satunya yang dipisahkan oleh bukit kecil. Dan karena terletak di semenanjung dan untuk mempermudah penyebutannya, maka Pantai Pasir Putih ini disebut juga sebagai Tanjung Papuma. Kalau misalnya sebelumnya berkunjung ke Pantai Payangan atau Watu Ulo, maka suasana di Tanjung Papuma ini seolah berubah drastis ya. Bahkan mungkin rasanya itu seperti sudah tidak lagi di
Kabupaten Jember. Karena memang eksotisnya panorama yang tersaji di sana itu sangat luar biasa banget. Kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian itu harus cobain datang langsung ke sana. Dan Tanjung Papuma itu memang bersebelahan dengan Pantai Watuwulo, namun warna pasirnya itu berbeda. Tapi meskipun hanya dibatasi oleh bukit kecil karena memiliki pasir berwarna putih, air laut di Tanjung Papuma pun terlihat begitu jernih. Bahkan warna air lautnya juga akan lebih menawan kalau misalnya cuacanya itu sedang cerah. Dan juga dari air laut ini akan memantulkan warna biru langit. Latar belakang berupa barisan hijau, perbukitan juga tidak meninggalkan panorama yang tiada duanya. Dan kalau misalnya kita menghadap ke arah tenggara, maka gugusan batu karang juga membuat panoramanya itu semakin eksotis. Beberapa bukit kecil di pantai Payangan seperti Seruni dan Samboja juga turut terlihat dari Tanjung Papuma tersebut. Nah, buat kalian kalau misalnya yang sukanya wisata sambil bermandi air hangat, kalian juga bisa datang ke wisata pemandian Patemon. Ini merupakan taman rekreasi keluarga milik pemerintah Kabupaten Jember. Dan kawasan wisata ini tuh terletak di kaki Gunung Argopuro, Desa Patemon. Jarak yang ditempuh untuk ke daerah wisata ini adalah 32 km ke arah barat dari pusat kota Jember. Dan air dari pemandian ini juga berasal dari mata air langsung Gunung Argopuro. Jadi benar-benar sangat alami sekali. Dan pemandian Patemon ini juga memiliki 4 kolam renang dengan kedalaman yang berbeda, yaitu pertama 4 meter, kedua 130 cm, ketiga 100 cm, dan yang keempat itu 50 cm. Kelebihan dari wisata pemandian ini adalah airnya yang dingin dan menyegarkan. Pokoknya beda deh dengan pemandian yang lainnya. Apalagi 4 kolam renang itu berasal dari mata air alami yang tergolong memiliki debit air yang besar sekitar 450 meter kubik per detik. Dan juga selain kolam renang, di sana terdapat seluncuran di dekat kolam dan fasilitas wisata juga sangat bersih dan cukup lengkap. Oke, kita sudah dulu wisata air-airnya. Sekarang kita harus ke tempat wisata yang agak-agak belajar sedikit gitu ya. Kalian bisa datang ke Taman Nasional Meru Betiri. Jadi buat yang belum tahu, Taman Nasional Meru Betiri ini merupakan habitat langsung penyu hijau, penyu sisik, penyu belimbing, dan juga tanaman eksotis serta harimau Jawa yang tersisa. Taman ini membentang dari Jember hingga ke Banyuwangi. Makanya akses taman ini pun bisa dilalui dari 2 tempat, yaitu dari Jember dan juga dari Banyuwangi. Sementara itu untuk aksesnya sendiri dari Jember itu pengunjung harus melalui Kecamatan Ambulu, Tempurrejo, Desa Curan Hongko, terus ada juga Andong Rejo, dan juga Bandealit. Dan untuk para pengunjung yang berjiwa traveling, mungkin wisata ini tuh sangat cocok karena trek yang dilalui itu cukup menantang. Tapi untuk pengunjung yang datang bersama keluarga, itu sepertinya tempat ini tidak disarankan karena untuk mengakses ke sananya saja itu jalannya cukup ekstrim ya, seperti rute Gim Downhill. Dan kalau misalnya kalian ke sana, kalian akan menemukan banyak objek wisata yang ada di sekitar taman seperti Pantai Bandealit, Pantai Rajekusi, Pantai Teluk Hijau, Pantai Sukamade, Pantai Batu, sampai ke Gua Jepang. Pokoknya ini adalah salah satu wisata alam yang aku bilang tuh paket lengkap, tapi lagi-lagi kalian tuh harus tahu ini aksesnya atau treknya itu cukup ekstrim. Jadi lebih baik mungkin kalian tuh ngajaknya anak muda, jangan ngajak anak-anak atau orang tua karena agak-agak berbahaya juga. Nah, terus balik lagi kita akan ke wisata air lagi. Di Kota Jember itu terkenal dengan air terjun Tancak Tulis, di mana lokasinya itu berada di Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul. Tepatnya berada di kawasan perkebunan 12 Kebun Zilandia Tanggul. Dan kalau misalnya dari alun-alun Tanggul, itu jarak tempuh ke lokasi air terjun itu kurang lebih 1,5 jam perjalanan dengan medan perjalanan yang cukup menantang. Para pengunjung juga akan melewati jalan terjal dan juga berbatu, jadi sangat tidak disarankan pakai motor metik kalau misalnya kalian hendak wisata ke sana. Tapi tidak langsung sampai begitu aja teman-teman. Saat kalian tiba di lokasi Desa Tulis, kalian juga harus melanjutkan lagi perjalanan dengan berjalan kaki kurang lebih memakan waktu 15 menit. Barulah kalian sampai di lokasi air terjun Tancak Tulis. Memang kalau kita wisata ke air terjun itu kita biasanya harus melewati trek-trek yang cukup ekstrim. Tapi di sana kalian itu capeknya akan terbayarkan karena pesona air terjun yang sangat jernih dan cukup dingin itu akan kalian dapatkan kalau misalnya langsung bersentuhan dengan kulit. Bahkan selain itu banyak sekali spot foto yang bisa kalian jadikan momen dengan pesona pemandangan yang membuat kalian tuh kayaknya nggak mau pulang. Dan sangat disarankan untuk tidak datang di kala musim kemarau karena kalau misalnya musim hujan itu juga jalannya cukup berbahaya.
Dan konon katanya menurut masyarakat Jember, air terjun Tancak Tulis ini adalah air terjun paling tinggi di Jember ya. Makanya kalau misalnya kalian datang ke sana itu perjuangan kalian tidak akan sia-sia. Dan enaknya lagi di sana itu tidak ada biaya masuk, jadi gratis. Dan hal tersebut juga yang menjadi salah satu faktor belum tersedianya fasilitas penunjang di area air terjun. Aduh, aku ngebayanginnya tuh kalau misalnya wisata gratis adalah ramenya itu loh, kayak apa ya nggak sih? Kadang-kadang kita yang bayar aja rame, apalagi ini yang gratis. Jadi, lebih baik kalau misalnya kalian mau ke sana dilihat dulu deh kira-kira timing yang pas tuh kapan. Nah, terus selanjutnya ada lagi wisata di kota Jember yang menurut aku unik banget. Jadi ini adalah sebuah teluk, tapi namanya itu Teluk Love. Dan ini merupakan sebuah tempat wisata di Jember bagian selatan. Lokasinya itu berada di Kecamatan Ambulu dan nama Teluk Love ini tuh diambil secara empirik. Karena terdapat sebuah teluk yang bentuknya itu menyerupai hati, makanya dinamakannya itu Teluk Love. Aduh, lucu banget gak sih? Dan untuk akses jalan menuju ke sana, pengunjung itu harus mendaki sebuah bukit bernama Gunung Wedus atau Bukit Domba, dan barulah nantinya kalian bisa menemukan hidden gem di sana. Dan juga waktu yang tepat untuk datang ke sana adalah pagi hari atau sore hari karena tempatnya itu ada di atas bukit, jadi cocok banget buat kalian menikmati sunrise maupun sunset. Meskipun Teluk Love ini sangat romantis dan eksotis buat liburan, tapi nyatanya Teluk Love ini nggak cocok buat liburan bareng keluarga. Di samping nantinya tersaingi oleh ABG-ABG yang sedang menjalin kasih ya, tapi di sana juga cuaca ekstrimnya itu menyelimuti daerah pesisir pantai selatan. Makanya nggak jarak ombak besar dan juga air pasang yang naik itu membuat tempat wisata seperti Pantai Watuwulo, Payangan, dan Teluk Love sendiri ini tuh menjadi berbahaya dikunjungi. Berarti amannya itu kalian datang saat musim kemarau ya teman-teman, atau misalnya saat cuacanya mendukung dan kondisi ombaknya itu tidak tinggi. Nah, tapi ada option lain kalau misalnya kalian nggak sempat jalan-jalan ke air terjun atau ke pantai, kalian bisa datang ke kebun teh yang namanya itu Kebun Teh Gunung Gambir. Ini adalah salah satu tempat wisata yang sempat booming akhir-akhir ini di Jember karena kebun teh ini juga tepatnya berada di lereng Gunung Argopuro, Kecamatan Sumberbaru. Di mana tempat ini sangat cocok jadi tempat berlibur bersama keluarga atau teman, dan pengunjung juga akan disuguhkan panorama berupa hamparan kebun teh yang hijau dan segar. Dan tidak lupa terdapat spot foto dan atraksi seru lainnya dapat dinikmati wisatawan. Dan asiknya lagi wisatawan dapat mencoba langsung teh yang ditanam di kebun ini. Terdapat banyak jenis teh yang diproduksi di Kebun Teh Gunung Gambir, tapi yang paling disukai itu biasanya teh hitam dan teh hijau. Di sana juga terdapat beberapa fasilitas yang bisa pengunjung nikmati, antara lain area parkir yang memadai, toilet, musola, dan juga terdapat jembatan kayu yang nyaman dan dapat dijadikan tempat berkeliling kebun teh. Untuk jam operasionalnya sendiri, Kebun Teh Gunung Gambir ini buka setiap hari pukul 7 pagi sampai 4 sore. Dan harga yang dipatok itu sekali masuk kebun itu seharga Rp10.000. Dan harga tersebut menurut aku sangat cukup murah untuk kita dapat experience yang sangat menarik lagi. Apalagi biasanya kalau di kebun teh gitu ada fasilitas-fasilitas yang menawarkan kayak kita metik teh, nyobain teh langsung, atau belajar tentang penanaman teh. Tapi selain kebun teh, ternyata Kota Jember juga punya bukit yang namanya itu Bukit SJ88. Yang lokasinya itu ada di Desa Suca Pangepok, Kecamatan Jelbuk, Jember. Wisata ini dikelola oleh perhutani dan masyarakat sekitar yang peduli akan lingkungan. Dan uniknya lagi kenapa bukit ini dinamakan SJ88 karena ini merupakan sebuah akronim dari inisial S-nya yang diambil dari nama lokasi desa bukit ini. Sementara itu J inisial kecamatan, dan pemilihan angka 88 itu karena wisata SJ88 berada di ketinggian 880 meter di atas permukaan laut. Tapi ada juga sih yang bilang katanya penyebutan angka 88 ini dipilih karena ada salah satu batu di lokasi wisata yang berbentuk angka 8. Nah, lokasi wisata SJ88 juga sangat cocok bagi pengunjung yang menyukai olahraga kegiatan hiking atau naik gunung, karena saat menuju lokasi itu harus ditempuh dengan berjalan kaki dan melewati jalanan yang penuh tanjakan. Namun rasa lelah kalian saat menanjak itu akan terbayarkan dengan indahnya sisi kanan dan kiri jalan yang penuh dengan hamparan hijau sawah dan juga pepohonan yang rindang. Jadi sebenarnya kita capek ya, pegel, tapi kita juga bisa sambil menikmati pemandangan yang ada di kanan kiri kita. Dan karena
karena lokasinya itu berada di atas awan ya, terus jadinya banyak spot foto menarik yang memiliki latar belakang keindahan alam. Dan untuk tiket masuknya sendiri ke SJ88 ini juga terbilang cukup murah. Cukup dengan merogoh kocek Rp5.000 pengunjung sudah dapat masuk ke lokasi wisata. Nominal Rp5.000 itu hanya sebagai biaya parkir saat pengunjung datang ke lokasi wisata SJ88. Dan saat butuh jasa guide atau penunjuk jalan, pengunjung juga harus merogoh kocek Rp5.000, tapinya harga tersebut tentunya menjadi pilihan pengunjung sendiri. Jadi balik lagi terserah kalian mau pakai tour guide atau enggak. Kalau menurut aku sih kalau misalnya kalian pertama kali datang ya kan, mendingan tuh kalian pakai tour guide karena daripada kita waktunya habis ya kan untuk nyari-nyari jalan, jadinya habis di jalan, mendingan lebih amannya kalian tinggal nambah Rp5.000 terus kalian sudah pakai tour guide. Atau biasanya yang lebih seru lagi kita jalan-jalan sama pendaki lainnya atau pengunjung lainnya, bisa ngobrol ya kan, bisa kenalan, mungkin yang jomblo siapa tahu bisa ketemu jodohnya ya kan, siapa tahu ketemu jodoh di Bukit SJ88 atau di Kota Jember kan kita nggak tahu. Pokoknya ya kalian wajib banget mengunjungi destinasi wisata yang tadi aku sebutin kalau misalnya kalian datang ke Kota Jember. Tapi jangan lupa juga untuk nyobain kuliner-kuliner khas Jember, dan pastinya kalian juga wajib untuk datang ke festival khas Jember yang diadakan setiap tanggal 1 Januari. Nah itu ya teman-teman, ternyata Kota Jember juga memiliki pesona yang gak kalah indah dengan kota-kota lainnya. Ya sudah 3 segmen nih, sudah hampir 30 menit aku ngejelasin semuanya tentang Kota Jember, dan aku sendiri yang belum pernah ke Kota Jember sejauh ini jadi tertarik untuk datang ke Kota Jember. Nah kalau kalian gimana? Kira-kira sejauh ini sudah tertarik atau belum? Atau mungkin kalian punya rekomendasi kuliner, tempat wisata di Jember yang tadi belum aku sebutin? Boleh kalian sharing, silakan komen di kolom komentar kita ya. Dan itu sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tidak berasa sudah di penghujung acara, jadi aku Putri Andriana harus pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Items. Kita ketemu lagi di episode Items lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.